Kalau bangsa ini gagal membuat kualitas anak bangsanya, rakyatnya menjadi berkualitas, menjadi tidak berkualitas, tidak punya daya juang, tidak bersatu, sama saja bangsa ini memelihara budak-budak. Kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Itu nggak usah diperintah, pasti akan kudeta. Dan permasalahan yang paling krusial yang bisa membuat bangsa ini mati adalah dua, yaitu perpecahan di intern anak bangsa, yang kedua pemerintahan yang tidak berkualitas. Kalau kita bicara wing politik kanan dan kiri, ya kan, selalu yang disalahkan dua kelompok ini. Ada yang menganggap bahwa bahaya ke depan itu adalah ekstremisme, ya kan, terorisme, kemudian kadronisme. Kira-kira ini untuk melakukan delegitimasi terhadap kelompok kanan. Ya sudahlah, kelompok kanan itu FPI, mungkin PA212. Tapi kemudian ada juga kelompok yang kiri yang dianggap akan merusak bangsa ini. Cuma bedanya kalau kelompok kanan terlihat dan kadang-kadang menjadi bulan-bulanan orangnya karena terlihat mungkin ada siapa itu dan lain sebagainya. Kalau kelompok ini nggak terlihat, tapi dia menjadi bahaya yang Pak Gatot sendiri concern. Sebenarnya kalau kita melihat bahaya seperti itu, di mana titik amannya bagi bangsa ini sesungguhnya? Apakah real yang namanya ancaman-ancaman kanan dan kiri itu? Silakan Pak Gatot. Jadi saya memberanikan diri bahwa bangsa ini kodratnya adalah ada kanan, ada nasionalis, ada kiri. Itu kodrat. Ya, kodrat. Saya katakan kodrat karena jumlahnya masing-masing itu di atas 40 jutaan. Baik yang kanan, kiri maupun nasionalis. Dengan jumlah kita sekitar sekarang 270-an kayak gitu. Jadi, nah, sekarang ini saya hanya mengingatkan saja bahwa pembiaran perbedaan yang disampaikan Mbak Rafli tadi, pembiaran perbedaan pendapat aja tentang masalah-masalah yang fundamental, ini fundamental, kan? Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar dan sangat luar biasa dan sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa, gitu loh. Jadi saya katakan tadi, marilah kita mengecilkan perbedaan itu, gitu. Nah, kata tadi, kecilkan perbedaan itu, ya kan, tonjolkan persamaannya. Mau kiri, mau kanan, mau tengah. Sama-sama kan itu bangsa Indonesia. Kayak itu. Sama-sama ingin bangsa ini maju. Kan ya, sama-sama ingin bangsa ini damai. Sama-sama ingin bangsa ini sejahtera. Dan ujungnya sama-sama bangsa ini akan besar dan lestari. Tidak punah karena hukum rimba. Sepanjang dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila tentunya ya. Jadi Pancasila ini kalau saya jabarkan menurut saya itu adalah sebagai kritis. Atau cermin. Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap agama apapun boleh. Sehingga saya sebagai manusia, kalau saya berbuat salah, berbuat kejahatan apapun, dikritik oleh ketuhanan Yang Maha Esa, agama saya ini kan, kebenaran, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga kritik. Antar manusia kamu perlakukan orang lain secara manusia yang sesungguhnya dan beradab. Sampai kepada ke atas, sampai dengan pejabat, sampai dengan presidennya harus melakukan rakyatnya orang yang adil dan beradab. Kemudian dikatakan tadi bahwa bangsa adalah hasrat bersatu. Jadi sehebat-hebatnya anak bangsa, dia orang yang baik-baik semua berkualitas, mempunyai
daya juang yang luar biasa, tetapi tidak bersatu, itu akan hancur. Nah, untuk memelihara ini dalam menyelesaikan suatu musyawarah mufakat, itu dengan musyawarah sehingga tidak ada yang dikalahkan. Iya. Gitu. Maka keadaan sosial akan terjadi. Nah, kembali lagi, mari saya mengajak semua anak bangsa, ya kan, perbesarlah persamaan, kurangilah perbedaan-perbedaan tersebut, ya kan, sampai dengan perbedaan yang kodrati tadi, yang tidak bisa diadukan lagi. Gitu. Nah, akhirnya apabila kita bisa ini, kita akan bisa maju lagi bersama-sama. Ya. Saya tidak pernah saya memusuhi anak-anak PKI. Yang saya ingatkan adalah bahaya seperti ini bisa terulang lagi, kan berbahaya. Ya, jadi marilah kita berbicara pada alur kebangsaan. Gitu. Yang saya katakan lagi, berbicara adalah persamaan yang dibicarakan. Kalau kita begini terus, sudah dipecah kiri dan kanan, kemudian dipecah lagi dengan kadur sama cebong, ya kan? Terus dipecah lagi dengan pengkhianat sama ini, akumulasi ini berbahaya. Ingat bahwa kalau bangsa ini gagal membuat kualitas anak bangsanya, ya, rakyatnya menjadi berkualitas, menjadi tidak berkualitas, tidak punya daya juang, tidak bersatu, sama saja bangsa ini memelihara budak-budak. Karena dia akan menjadi budak nanti oleh negara lain yang akan di sini, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Nur Raffi. Jadi mari kita tonjolkan persamaan, ya, mengeliminir semua perbedaan-perbedaan sampai dengan perbedaan yang kodrati. Mudah-mudahan dengan demikian akan bisa menyatukan bangsa ini dan kita dengan mudah maju. Saya ingin membacakan beberapa masukan, ya, dari mereka tentunya. Mungkin hal-hal yang barangkali yang penting, ya, yang kira-kira yang kalau ngata-ngatain biasa. Kalau ngata-ngatain itu biasa itu, ya. Saya udah kebal itu. Makanya saya bilang katakan itu hak kan. Ya, sepanjang orang, ya kan, mau ngatain kita, mau berpendapat apa tentang kita, saya nggak terlalu peduli. Yang peduli itu kalau mau mengkriminalkan. Nah, kalau mengkriminalkan udah beda lagi, kan. Siapa pula mau dikriminalkan, kan, kira-kira begitu. Padahal kalau dia mengata-ngatain kita ini, kan dia melihat, kan. Sudah menyimak, kan. Alhamdulillah, malah alhamdulillah, ya kan. Artinya dia menambah pengetahuan juga walaupun dengan cara ngata-ngatain. Dan kita ini juga sudah ditonton 15.000 orang. Jadi udah lumayan lah 15.000 orang, dan yang masih mantengin itu 2.000-an yang ini. Jadi terus bertambah, insya Allah bertambah, ya, dan insya Allah bermanfaat. Ini ada beberapa yang saya ingin, wah ini dari awal tuh agak banyak sih memang yang komentar. jadi nggak gampang juga. Pak Gatot, kapan Cina pernah mengakui kemerdekaan Indonesia? Nanti Pak Gatot jawab secara umum aja, ya, tinggal dipilih. Kemudian yang nasionalis akan dicopot siapapun orangnya. Kemudian bongkar semua Bung RH dan Pak Jenderal GN. Kami tidak sedang membongkar, kami sedang membangun, yaitu membangun persatuan, ya. Kemudian negara kan yang menjalankan pemerintah. Negara itu siapa yang melaksanakan? Oke, negara itu pemerintah atau penguasa itu hanya satu bagian, ya kan? Ada wilayah, ada rakyat. Bahkan rakyat yang paling penting dalam unsur dari negara. Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit dong, tanda tanya, ya. Hati-hati juga nih, bilang, wah ini loyalitas pada negara. Jadi kalau penguasa, orang-orang sipil itu selalu ingin menarik TNI dan Polri karena merasa kalau di backup oleh TNI dan Polri aman hidupnya, kira-kira begitu, ya kan, nggak akan diintimidasi orang dan tidak akan dipidanakan. Akibatnya jangan heran TNI dan Polri banyak yang jadi centeng-centeng backing dari mereka yang berkuasa atau mereka yang beruang, kira-kira begitu. Dan lain-lain. Pak Gatot banyak sekali, ya. 32 tahun ABRI kan dikuasai oleh orang pro Soeharto, ya, bilang gitu, ya. Oke.
Nah, ini yang mantap ya, yang membuat kita dosa kita akan berkurang dan kita merasa lega. 2 orang yang dipecat dan sakit hati. Dipecat oleh siapa gitu? Saya sama daerah sekalian ya, kalau dikatain itu malah ketawa, saya senang ya, karena dosa berkurang. Yang penting jangan dikriminalkan, kira-kira begitu ya. Kita ini bukan orang jahat, tapi orang kritis iya ya, kira-kira begitu. Oke, sobat era sekalian, saya kembalikan kepada Pak Gatot untuk menanggapi secara umum. Sekalian nanti closing statement ke kamera boleh juga Pak. Silakan. Jadi yang tadi tanyakan loyalitas kepada negara sehingga kudeta gitu kan? Iya. Ya, jadi saya hanya mengingatkan saja bahwa TNI itu sumpahnya adalah setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakinkan bahwa semua prajurit TNI adalah prajurit-prajurit yang beragama, gitu, yang beragama. Dan semua prajurit TNI pasti disumpah. Yeah. Maka kalau politik TNI itu negara dan setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya itu. Yeah. Itu nggak usah diperintah, pasti akan kudeta. Yeah. Pasti akan kudeta. Yeah. Di luar itu tidak ada kata kudeta begitu ya. Oke, tapi itu pun harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil dengan cara-cara yang demokratis kan. Di Spanyol kan pernah misalnya Jenderal Franco melakukan kudeta, tapi setelah itu dia mengadakan pemilu yang demokratis sehingga tertib order sosial masyarakat dan dengan civil values tetap terjaga gitu. Ya, memang dalam kondisi seperti ini pemerintah sementara boleh. Iya. Ya, tetapi habis itu segera diatur kemudian pemilihan secara demokratis sesuai dengan konstitusi. Dan kalau ada pemimpin yang sipil yang memimpin, ya itu tanda kemajuan yang bagus saya pikir gitu. Silakan Pak Gatot untuk closing statement kepada sobat era sekalian mungkin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kondisi apapun juga saya hanya mengingatkan, mari sama-sama kita jangan abai. Mari sama-sama sebagai anak bangsa kita tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kalau kita tidak tahu permasalahan, maka kita tidak tahu bisa mengatasinya. Dan permasalahan yang paling krusial yang bisa membuat bangsa ini mati adalah 2, yaitu perpecahan di intern anak bangsa, yang kedua pemerintahan yang tidak berkualitas. Ini akan membuat bangsa ini tidak mempunyai daya saing, dan hukum rimba pasti akan tetap berlaku, yang lemah pasti akan kalah dan bisa punah. Maka saya ajak, kita ini suatu bangsa yang majemuk, yang perbedaannya paling banyak di antara seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi jangan mengekspos perbedaan, tapi mari sama-sama kita mencari persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin pelan-pelan kita mengeliminasi kekurangan atau perbedaan-perbedaan kita sampai perbedaan yang hakiki yang tidak bisa dirubah, yaitu kodrat. Kalau orang Papua keriting hitam, saya sawo matang, ya kan, kemudian Manado putih dan lain sebagainya, agama pun dan sebagainya. Jadi ingat bahwa bangsa ini untuk bisa maju, modal yang utama adalah rakyat yang baik. Saya yakin bangsa Indonesia adalah rakyat yang baik. Kemudian rakyat yang punya mental pejuang. Saya yakin karena sudah dibuktikan di semua kabupaten dan kota Madia ada Taman Makam Pahlawan. Hanya satu saja kekurangan kita adalah bersatu. Dan kita pernah buktikan dengan bersatu, sejak Sumpah Pemuda kita bersatu, hanya 17 tahun kita bisa merdeka. Jadi marilah kita bersatu, sama-sama membangun. Jangan takut sebagai rakyat pemegang kedaulatan mengkritik, asal gunakan kritik dengan cara beretika berdasarkan konstitusi.